Oke, kan nama saya Vensius Musa SBRI Tonang dengan NIM 230401020088. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Data Science dengan dosen pengampu Pak Syahid Abdullah SIM.com. Dataset Social Network Ads. Pada soal nomor 1, data Social Network Ads atau dataset G-Drive tersebut adalah salah satu dataset yang sering digunakan dalam analisis dan pemodelan prediktif di bidang pemasaran. Dataset ini berisi informasi mengenai pengguna media sosial yang melihat iklan dan apakah mereka membeli produk yang diiklankan berdasarkan beberapa atribut. Dataset pada sheet memiliki fitur-fitur sebagai berikut. 1. User ID, opsional, biasanya diabaikan dalam analisis. 2. Gender, jenis kelamin pengguna atau female, male. 3. Age, usia pengguna. 4. Estimate salary, estimasi gaji pengguna. 5. Purchase, target atau output variable, apakah pengguna membeli produk atau tidak, 0 atau 1. Jadi jumlah fitur atau variabel. Jika kita menghitung semua kolom dalam dataset termasuk target, maka jumlah total kolom 5. Namun jika hanya fokus pada fitur atau variabel input atau independen dan mengabaikan target purchase dan juga user ID karena bukan fitur prediktif, maka jumlah fitur relevan 3 yaitu gender, age, dan estimate salary. Penjelasan, gender adalah fitur kategorikal yang biasanya perlu diubah menjadi bentuk numerik seperti one hot encoding atau label encoding. Age and estimate salary adalah fitur numerik. Purchase adalah label atau variabel target yang ingin kita prediksi, biasanya 0 atau tidak sama dengan dibeli. Sama dengan tidak dibeli. 1 sama dengan dibeli. Soal nomor 2. Bagian A adalah menghitung min, modus, dan median. Min nilai rata-rata untuk H, rumus. Min X sama dengan sigma N 1 sama dengan I, X pangkat I per N. Sigma X sama dengan, min H sama dengan sigma X per N sama dengan 19 tambah 35 tambah 26 tambah 27 tambah 19 sampai tambah 49 per 400 sama dengan 37,655. Untuk estimate salary, rumus. Min salary sama dengan sigma salary per N sama dengan 19.000 ditambah 20.000 ditambah 43.000 ditambah 57.000 dan kelipatannya sampai 36.000 dibagi 400 sama dengan 69742,5. Median untuk age karena jumlah data N sama dengan 400 genap. Median adalah rata-rata dari dua nilai tengah setelah data diurutkan. Posisi nilai tengah adalah pada urutan ke 4002 sama dengan 200 dan 4002 plus 1 sama dengan 201 setelah mengurutkan data usia. Nilai pada posisi ke-200 dan ke-201 keduanya adalah 37. Median age sama dengan 37 ditambah 37 bagi 2 sama dengan 37. Untuk estimate salary, karena jumlah data N sama dengan 400, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah setelah data diurutkan. Posisi nilai tengah adalah pada urutan ke-200 dan ke-201. Setelah mengurutkan data perkiraan gaji, nilai pada posisi ke-200 adalah 70.000 dan nilai pada posisi ke-201 adalah 70.000. Median salary sama dengan 70.000 ditambah 70.000 dibagi 2 sama dengan 72.000. 3. Modus. Untuk age dilihat dari distribusi frekuensi usia. Usia yang paling sering muncul adalah 35 tahun. Modus age sama dengan 35. Untuk estimate salary, modus salary sama dengan 72.000. Selanjutnya, soal nomor 2 bagian B adalah jangkauan dan nilai-nilai kuartilnya. Untuk S, Q1, Q2, Q3, jangkauan range sama dengan 60 kurang 17 sama dengan 43 tahun. Kuartil N sama dengan 400 jumlah data. Untuk estimate salary Q1, Q2, Q3, jangkauan sama dengan 150.000 dikurang 17.000 sama dengan 133.000. Kuartil N sama dengan 400 jumlah data. Q1 sama dengan seperempat dikali 400 plus 1 sama dengan 100,25. Ini berarti Q1 berada pada antara data 100 dan 101. Setelah data usia diurutkan, Q1 sama dengan 30 tahun, 30 tahun. Q2 median sama dengan setengah dikali 400 plus 1 sama dengan 200,25. Ini berarti Q2 berada di antara data ke 200 dan 201. Setelah data usia diurutkan, Q2 sama dengan 37 tahun.
Q3, 3 per 4 dikali 400 plus 1 sama dengan 300,75. Ini berarti Q3 berada di antara data ke-300 dan 301 setelah data usia diurutkan Q3 sama dengan 46 tahun. Q1 sama dengan seperempat dikali 400 plus 1 sama dengan 100,25. Ini berarti Q1 berada di antara data ke-100 dan 101. Setelah data gaji diurutkan, Q1 sama dengan 44.000. Q2 median sama dengan setengah dikali 400 plus 1 sama dengan 200,25. Ini berarti Q2 berada di antara data ke-200 dan 201 setelah data gaji diurutkan. Q2 sama dengan 70.000. Q3 sama dengan 3 per 4, 400 plus 1. 300,75. Ini berarti Q3 berada di antara data ke-300 dan 301. Setelah data gaji diurutkan, Q3 sama dengan 88.000. Soal nomor 2 bagian C, varian atau ragam dan standar deviasinya. Rumus standar deviasinya adalah S kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1. SI dikurang min kuadrat per N kurang 1. Untuk X, jumlah usia N sama dengan 400. Sampel usia XI sama dengan 19, 35, 26 sampai 400. Rata-rata usia X sama dengan 37,655 tahun. N1 sama dengan 400 kurang 1 sama dengan 399. Ragam S adalah 19 kurang 37,655 kuadrat dikurang 35 kurang 37,655 kuadrat dikurang 26 kurang 37,655 kuadrat dikurang sampai dengan 400 dibagi 400 kurang 1 sama dengan minus 18,655 kuadrat dikurang 2,655 kuadrat dikurang minus 9, 11,655 kuadrat sampai 400 dibagi 400 kurang 1 sama dengan 348,14 dikurang 7,05 dikurang 135,83 sampai 400 per 399. Varian atau ragam sama dengan 43655,97125 dibagi 399 sama dengan 109,8907. Standar deviasi sama dengan akar dari 19,8907 sama dengan 10,4795. Untuk estimate salary, jumlah salary N sama dengan 400, sampel salary XI sama dengan 19.000, 20.000, 43.000 sampai dengan 400. Rata-rata salary X sama dengan 69742,5. N kurang 1 sama dengan 400 kurang 1 sama dengan 399. Variansi sampel X kuadrat sama dengan 19.000 dikurang 69742,5 kuadrat dikurang 20.000 dikurang 69742,5 kuadrat dikurang 43.000 kurang 69742,5 kuadrat kuadrat dikurang sampai dengan 400. 400 kurang 1 S kuadrat 46387477 500 per 400 kurang 1 sama dengan 1,1 juta, 1 juta, 162, 602, 700,50. Standar deviasi sama dengan akar dari 1.162.602.700.000,50 sama dengan 34.096,96. Soal nomor 3. Visualisasi scatter plot, histogram, dan box plot beserta penjelasannya. Scatter plot. Scatter plot yang menggambarkan hubungan antara usia X dan sumbu X dan gaji salary di sumbu Y menunjukkan sebaran data yang cukup besar, yang cukup tersebar dan tidak membentuk pola linear yang kuat. Artinya tidak ada hubungan yang jelas atau konsisten antara usia dan jumlah gaji yang diterima. Beberapa poin penting dari interpretasi scatter plot tersebut. Sebaran luas. Titik-titik data tersebar secara horizontal berdasarkan usia dan vertikal berdasarkan gaji. Tanpa pola yang jelas, ini menunjukkan bahwa ada orang yang berusia muda dengan gaji tinggi dan juga yang berusia tua dengan gaji lebih rendah. Variasi gaji yang tinggi, gaji memiliki variasi yang lebih besar dibandingkan usia. Terlihat dari titik-titik yang lebih melebar ke atas dan bawah. Hal ini menandakan distribusi gaji yang tidak merata dan bisa jadi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pekerjaan, pendidikan, atau pengalaman. Tidak ada korelasi kuat, tidak tampak kecenderungan bahwa semakin tua seseorang, semakin tinggi pula gajinya.
Dengan kata lain, korelasi antara usia dan gaji cenderung lemah atau tidak signifikan. Histogram. Histogram, estimate salary vs age, menampilkan distribusi gaji berdasarkan kelompok usia dalam dataset. Terlihat bahwa usia 19 tahun menunjukkan nilai gaji tertinggi yaitu sebesar 1.978.000. Hal ini menjadi anomali atau ekstrim yang perlu diperhatikan karena tidak sejalan dengan pola umum bahwa pendapatan cenderung meningkat seiring bertambahnya usia dan pengalaman kerja. Kelompok usia 35 hingga 39 tahun tanpa mendominasi kisaran gaji tinggi lainnya dengan beberapa titik mencapai lebih dari 1.500.000. Ini menunjukkan bahwa masa karir produktif dan puncak pendapatan umumnya terjadi pada rentang usia tersebut. Sementara itu, pada usia 28 sampai 33 tahun terdapat variasi signifikan dalam estimasi gaji yang menggambarkan masa transisi karir antara awal dan kemampanan. Menariknya, pada usia di atas 50 tahun, estimasi gaji cenderung menurun yang mungkin disebabkan oleh peralihan ke pekerjaan yang lebih ringan, paruh waktu, atau masa pensiun. Secara keseluruhan, distribusi gaji dalam histogram ini bersifat non-linear dan sangat mempengaruhi oleh faktor-faktor di luar usia seperti bidang pekerjaan, jenjang karir, dan jenis industri. Box plot. Dalam visualisasi box plot yang saya buat dari dataset ini, terdapat tiga variabel utama yang dianalisis, yaitu age, gaji, dan pembelian purchase. Masing-masing memberikan gambaran yang berbeda mengenai distribusi data dan potensi insight yang bisa diperoleh. Variabel usia. Rentang usia pengguna dalam dataset ini adalah 18 tahun hingga 60 tahun. Sebagian besar pengguna berada di usia antara 30 hingga 46 tahun yang terlihat dari posisi kuartil bawah Q1 sama dengan 29,75 dan kuartil atas Q3 sama dengan 46. Ini menunjukkan bahwa mayoritas data berasal dari kelompok usia produktif yang mungkin sedang berada pada fase aktif atau dalam pengambilan keputusan pembelian. Tidak terlihat adanya nilai outlier pada usia, sehingga distribusi usia dalam data ini relatif normal dan seimbang. Variabel gaji atau salary. Distribusi gaji menunjukkan variasi yang cukup besar, dimulai dari 15.000 sebagai nilai minimum hingga 150.000 sebagai nilai maksimum. Sebagian besar data berada di rentang 43.000 hingga 58.000, sesuai dengan kuartil bawah dan atasnya. Rentang ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna memiliki gaji menengah, namun nilai minimum yang sangat rendah mengindikasikan adanya kemungkinan outlier, yaitu pengguna dengan gaji yang jauh di bawah rata-rata. Hal ini penting untuk diperhatikan jika data ini digunakan dalam analisis prediktif, karena outlier bisa mempengaruhi hasil model. Secara keseluruhan, distribusi gaji terlihat sedikit menyebar ke atas, namun tetap dalam batas yang dapat ditoleransi. Tiga variabel pembelian, purchase. Variabel ini bersifat kategorikal atau biner dengan nilai 0 untuk tidak membeli dan 1 untuk membeli. Oleh karena itu, bentuk box plotnya tidak menyerupai box plot biasa, melainkan hanya terlihat sebagai titik. Tidak ada nilai yang berada di luar batas karena hanya ada dua kategori yang tetap. Meskipun begitu, variabel ini tetap penting karena bisa digunakan untuk klasifikasi atau analisis segmentasi, misalnya melihat tren pembelian berdasarkan kelompok usia atau tingkat gaji. Soal nomor 4, penjelasan tentang visualisasi hasil dari nomor 3. Yang paling efektif untuk melakukan eksplorasi data adalah box plot, adalah visualisasi yang paling baik untuk melakukan eksplorasi data awal, terutama ketika kita ingin memahami distribusi data, mendeteksi outlier, dan membandingkan antar variabel secara cepat. Alasannya adalah menunjukkan sebaran data secara menyeluruh. Boxplot memberikan informasi tentang minimum, maksimum, kuartil bawah Q1, median Q2, dan kuartil atas Q3 dalam satu tampilan visual yang ringkas. Hal ini sangat membantu dalam memahami sebaran dan bentuk distribusi data, simetris, miring ke kanan atau ke kiri. Dua, mendeteksi outlier dengan jelas. Outlier adalah nilai ekstrim dan bisa mempengaruhi analisis. Boxplot secara otomatis menunjukkannya sebagai titik di luar whiskers atau garis luar, memungkinkan perbandingan antara variabel dalam satu gambar. Kita bisa membandingkan bagaimana pola distribusi berbeda antar variabel seperti age versus salary dengan cepat tanpa membaca angka satu persatu. B. Ya, dalam data tersebut terdapat nilai ekstrim atau outlier, khususnya pada variabel salary.
Dari box plot yang ditampilkan sebelumnya, variabel salary memiliki rentang nilai yang cukup lebar, minimum 15.000, lower quartile Q1 43.000, upper quartile Q3 88.000, maksimum 150.000. Nilai maksimum sebesar 150.000 tampak jauh di atas Q3 yang hanya 88.000. Ini mengindikasikan adanya outlier di bagian atas. Per outlier, secara statistik, sebuah nilai dianggap outlier jika Q3 plus 1,5 kali AQR Q nilai lebih kecil dari Q1 kurang 1,5 kali AQR dengan AQR interquartile range sama dengan Q3 kurang Q1 sama dengan 88.000 dikurang 43.000 sama dengan 45.000. Batas atas untuk mendeteksi outlier Q3 plus 1,5 kali AQR sama dengan 88.000 plus 1,5 kali 45.000 dengan 155.500. Nilai maksimum 150.000, tidak melebihi 155.500. Namun karena distribusinya miring dan rentangnya ekstrim, nilai ini tetap patut dicurigai sebagai nilai ekstrim, terutama dalam konteks visualisasi, sedangkan edge rentangnya wajar antara 18 hingga 60 tahun dan berada dalam jarak kuartil yang seimbang. Tidak ada tanda visual dari outlier purchase variable kategorikal binar 0 dan 1 sehingga tidak memiliki outlier karena nilainya hanya 2. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih.